Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu 10 Februari 2018. Dan pada malam hari ini kami telah menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Hermina Palembang, yaitu Dr. Yuli Doris Memi, SPTHT-KL, dan membahas terkait otitis media atau infeksi telinga tengah. Untuk mengetahui apa itu otitis media, kita langsung saja bertanya dengan narasumber kita pada hari ini. Kalau gitu, kita tanya dulu. Apa kabar dokter? Baik ya, tentunya terlihat sehat sekali dan semangat dokter ya. Oke, jadi ini mungkin pemirsa di rumah penasaran nih terkait dengan otitis media, yang tentunya menggunakan bahasa medis ya dok ya. Yang tentunya emang agak sedikit susah untuk diucapkan dan juga ditebak apa sih otitis gitu. Nah, untuk pertanyaan dasar nih dokter, apa sih yang dimaksud dengan penyakit infeksi telinga tengah atau yang biasa disebut dengan otitis media itu? Media ya. Ya memang kalau bahasanya keren ya. Iya. Otitis media. Jadi otitis itu dari otik ditambah is, jadi artinya infeksi telinga. Kemudian media itu artinya tengah. Jadi otitis media infeksi telinga tengah. Tapi kalau bahasa awamnya sangat lumrah. Pernah dengar congean? Ya, pernah. Congean. Jadi otitis media itu mungkin dikenal di masyarakat itu congean. Oh, congean. Oh, baru tahu Amel ya. Jadi seperkian sulit kalimat itu untuk diucapkan sebagai sebuah otitis media, ternyata bahasa Palembangnya gitu, congean. Oke, pemirsa, sungguh sangat susah ditebak ya. Jadi Amel juga sempat nih dok, nge-search gitu kan di Google karena memang ada pengalaman temen yang ngalamin gitu kan. Jadi ada bahasanya tuh timpanoplasti. Iya, itu salah satu penyakit yang berkaitan dengan yang namanya congean kan dok? Iya, jadi apa itu otitis media? Tadi ya, otitis media itu kan infeksi telinga tengah. Jadi pertama yang harus kita tahu dulu, infeksi telinga itu kan bermacam-macam ya, dari telinga luar dan telinga tengah, kemudian telinga dalam. Nah, apa batasannya telinga luar dan telinga tengah? Biasanya kita kalau melirik ya, mengintip di dalam liang telinga kita itu ada seperti membran. Nah, membran itulah yang batasan antara telinga luar dan telinga dalam. Kenapa disebut otitis media? Karena letaknya di telinga tengah gitu. Jadi infeksi ini ditandai dengan keluar cairan, kemudian membran tadi ya, gendang telinganya itu pecah. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Amel, timpanoplasti apa sih? Nah, timpanoplasti itu suatu operasi untuk menutup dari gendang telinga yang pecah. Jadi kalau otitis media kronis, jadi ada dua, ada yang akut, ada yang kronis. Itu hanya dibatasi oleh masa ya, waktu. Jadi kalau yang akut itu batasannya 8 minggu 2 bulan. Jadi kalau lebih dari itu namanya otitis media kronis. Nah, tandanya membran timpaninya itu pecah gitu. Jadi sekarang ini ke depan itu sangat banyak tindakan-tindakan untuk timpanoplasti ini. Maksudnya usaha untuk rehabilitasi pendengaran itu termasuk dari timpanoplasti itu digalakkan. Oke, dok. Jadi untuk penyembuhan dari timpanoplasti tadi ya dok ya, itu biasanya memakan waktu berapa lama nih dok? Atau memang pasti sembuh? Biasanya kan kalau terjadi gangguan terhadap gendang telinga tengah sampai keluar cairan gitu kan biasanya bau sekali dok ya. Sampai terkadang orang-orang tuh ngerasa kayak saya kecil minder ya? Gitu, sampai minder. Teman saya juga kemarin seperti gitu. Jadi, tapi saya nggak tahu sih itu kan udah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang udah normal. Gitu kira-kira kalau penyembuhannya itu memakan waktu berapa lama? Jadi otitis media itu kan tadi ada dua ya, ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau fase akut itu jaraknya batasnya 8 minggu. Jadi nanti otitis media itu akan sembuh. Jadi infeksi di telinga bagian tengah itu akan resolusi, artinya yang tadinya berair, kemudian gendang telinganya pecah, terjadi inflamasi, infeksi, dengan pengobatan yang baik, yang benar, nanti gendang telinganya akan tertutup. Jadi resolusi. Jadi telinganya itu akan seperti semula. Nah, beda dengan otitis media kronis yang sudah
keluar cairan terus-menerus, ada lubang di gendang telinga terus-menerus selama lebih dari 2 bulan, itu akan menimbulkan gangguan, otomatis gangguan pendengaran. Jadi kita akan mendengar sedikit berkurang, jadi sedikit budi ya, budek dikit. Iya, jadi operasi yang dilakukan itu menambal dari gendang telinga tersebut. Nah, tadi kan ada Mbak cerita ada cairan yang bau dan tidak berbau. Nah, ini masalah yang sangat penting untuk otitis media kronis. Kenapa? Kalau yang bau itu artinya dia sudah lanjut. Kalau lanjut artinya ada jaringan yang disebut kalau bahasa klinisnya itu kolesteatoma. Apa yang menakutkan dari kolesteatoma? Kolesteatoma ini bisa merusak baik itu jaringan lunak, bahkan merusak tulang. Jadi dia bisa menyebar, istilahnya menyebar. Kenapa berbahaya? Karena telinga tengah itu seperti ruangan ini ya, dibatasi oleh organ-organ yang penting. Jadi atap dari telinga tengah itu adalah otak. Kemudian di samping kiri dan kanan itu semuanya organ-organ penting. Ada saraf untuk wajah, kemudian ada untuk keseimbangan, pusat pendengaran, kemudian ada pembuluh darah besar di sana. Jadi kalau infeksi ini tidak teratasi, bahkan lama-kelamaan muncul kolesteatoma tadi, ini akan mencederai. Jadi infeksinya akan menyebar. Yang paling merugikan, yang paling mengancam nyawa itu menyebar ke otak. Jadi otitis media kronis itu bisa mengancam nyawa, bisa menyebar sampai ke otak, begitu. Berarti memang luar biasa bahaya gitu dok ya. Jadi kalau terkenalah gejala dari otitis media ini, ada baiknya langsung ditindaklanjuti dan ke dokter. Jadi jangan ditunggu-tunggu sampai sembuh, karena nggak bakal sembuh kalau nggak kita berusaha untuk menyembuhkan sendiri, seperti itu dok ya. Terus biasanya yang menyebabkan otitis media ini terjadi itu apa sih dok? Iya, jadi telinga tengah itu ada saluran yang menghubungkan ke hidung. Itu disebut tuba eustachius atau simpelnya kita sebut klep. Nah, klep inilah yang akan menyamakan tekanan antara telinga tengah dengan dunia luar. Mungkin pernah naik pesawat ya, begitu kita take off, kalau lagi pilek, kita seperti pengang gitu ya, seperti ketutup telinganya. Nah, itulah fungsi dari tuba eustachius atau klep tadi. Jadi begitu klep itu terganggu, kemudian ada infeksi saluran nafas atas, mulailah terjadi tekanan yang negatif di dalam telinga tengah atau ruangan telinga tengah tadi, sehingga cairan yang ada di pembuluh darah akan masuk ke telinga tengah. Mulai kita pengang gitu ya, seperti tertutup. Nah, di situ berperan infeksi. Jadi kebanyakan kuman dari golongan gram positif itu akan menginfeksi cairan di dalam telinga tengah. Lama-lama telinga tengah kan dikelilingi oleh organ yang keras, tulang ya, kecuali gendang telinga. Jadi infeksi yang menyebar tersebut, yang nanah yang banyak akan pecah. Nah, gejala utamanya biasanya nyeri, kan kalau sedang bengkak seperti bisul lah ya, nyeri, kemudian demam. Begitu dia nanahnya banyak akan pecah, keluarlah cairan gitu. Iya. Nah, jadi fase awalnya itu adalah otitis media akut. Nah, otitis media akut kalau tidak diobati, lama-kelamaan cairannya akan terus ya. Kemudian infeksi saluran nafasnya juga berulang. Lama-kelamaan perforasi atau pecahnya dari gendang telinga itu akan menetap. Menetapnya inilah disebut dengan otitis media kronis. Begitu. Jadi memang panjang ceritanya. Dia itu nggak langsung jadi kronis, tapi memang ada tahapannya dulu ya dok ya. Jadi benar tadi pemirsa, kita itu tidak boleh menggampangkan sesuatu masalah kesehatan. Walaupun flu aja itu bisa jadi asal muasalnya dari bisa jadi akar dari sebuah penyakit. Nah, kalau untuk kategori yang kena penyakit yang otitis media ini dok, biasanya hanya menyerang anak-anak atau orang dewasa, siapapun bisa terkena juga gitu dok? Siapapun bisa kena. Tapi yang paling sering terkena itu anak-anak. Kenapa? Karena klep yang tadi pada anak itu lebih lebar, lebih
lebih luas, kemudian lebih datar, sudutnya juga lebih datar ya. Jadi sehingga untuk cairan, kuman masuk ke telinga tengah lebih gampang, begitu. Oke. Kalau misalkan nih dok, jika ini kan terkena kepada anak-anak, terus juga bisa mempengaruhi ke orang dewasa juga nih. Itu biasanya gejalanya itu yang dirasakan apakah sama atau mungkin ada perbedaan sedikit banyak gitu dok? Bisa dijelaskan lagi dok? Ya, kalau pada anak-anak kan nggak bisa ngeluh ya. Jadi mungkin yang jelas dia infeksi saluran napas dulu. Jadi ada flu, pilek, batuk, kemudian anak makin rewel, anaknya demam, kemudian ada tanda-tanda seperti nyeri di telinga ya, mungkin disentuh atau dia menunjuk-nunjuk telinga. Kemudian pada anak-anak tertentu dia bisa mencret sampai kejang ada ya. Nah setelah cairannya itu keluar, baru biasanya ibu atau bapaknya ngeh kalau oh ternyata infeksi telinga gitu. Nah berbeda kalau orang dewasa. Kalau orang dewasa kan dia lebih bisa merasakan. Jadi mungkin gejala awalnya tadi sudah mulai otitis media akut itu gejala awalnya telinga seperti tertutup, kemudian makin lama makin nyeri, tidak diobati makin lebih nyeri lagi, kemudian ada rasa demam, baru keluar cairan gitu. Oke. Iya. Jadi emang sebenarnya anak-anak tidak bisa terlalu mengeluhkan penyakitnya. Jadi sebagai orang tua kita harus peka juga. Benar. Gitu ya dok ya. Oke, jadi kita tahan dulu lagi pemirsa karena kita akan jeda sebentar dan kami masih menerima telepon dari Anda di line telepon 0711 364 666 atau di 364111. Tetap di Jendela. Asian Games 2018 dengan cara menjaga kebersihan dan fasilitas umum yang ada serta menciptakan kota Palembang menjadi kota yang aman, nyaman, dan ramah untuk semua kalangan. Salam Palembang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Sudah waktunya bayar tagihan air, tapi belum tahu cara pembayarannya. PDAM Tirta Musi memberikan pelayanan yang aman, cepat, dan nyaman. Kini Anda juga dapat membayar dengan mudah. Anda dapat melakukan pembayaran dengan cara langsung datang ke kantor PDAM terdekat. Kedua, membayar melalui petugas resmi PDAM. Ketiga, pembayaran via ATM Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Sumsel Babel. Atau juga bisa langsung membayar melalui kantor pos terdekat. Sudah tepat waktu masih ada kendala. Air tidak keluar, info tagihan atau info dan keluhan lainnya. Mari sapa kami di 0711 355 222 atau SMS ke 0811 7888 282 dengan format
Nah, sangat mudah kan? Ayo bayar air tepat waktu. Iklan ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi, Palembang. Kembali ke Jendela masih bersama Dr. Yuli Doris Memi, SPTHTKL dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas otitis media atau infeksi telinga tengah. Kalau gitu pemirsa, kita balik lagi ke pertanyaan kita. Jadi seputar telinga ya, oke ya. Jadi gangguan yang ada di telinga atau otitis media tadi. Jadi kebanyakan orang ini biasanya nih dok terkait dengan pembersihan telinga ya. Mungkin orang awam atau saya sendiri juga terkadang menggunakan yang namanya cotton bud. Tetapi melalui suatu sumber saya menemukan bahwa katanya cotton bud itu sebenarnya tidak efektif jika digunakan untuk membersihkan telinga. Kalau memang betul, bisa dijabarkan kenapa dok? Atau mungkin dikasih saran untuk membersihkan telinga tuh bagusnya pakai apa? Ya, sebenarnya soal membersihkan telinga itu tubuh kita sebenarnya sudah punya mekanisme yang sangat luar biasa. Jadi kalau pada keadaan normal, artinya liang telinga yang lapang, kemudian pertumbuhan yang baik ya, kotorannya yang biasa, volumenya itu sebenarnya tidak perlu dibersihkan. Jadi mekanisme dari pergerakan rahang bawah dan tengkorak itu misalnya seperti menelan, seperti berbicara begini, menguap, membuka mulut, itu sebenarnya sudah membuat kotoran itu terbuang gitu. Jadi kotoran telinga itu seperti lilin, nanti dia akan menguap dengan kelembapan tertentu dan kadang-kadang akan rontok begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau memang liang telinganya sempit, kemudian memang produksinya banyak, nah itu perlu dibantu oleh dokter biasanya. Biasanya saya sarankan setiap 6 bulan sekali sih ke dokter. Nah, bagaimana dengan cotton bud? Cotton bud itu sebenarnya kita tidak menyarankan. Jadi kalau memang terpaksa mau menggunakan cotton bud, cari yang ukurannya kecil. Karena diameter dari liang telinga dengan cotton bud yang besar itu justru akan mendorong kotoran. Jadi bukan malah membantu, tapi dia menumpuk kotoran. Begitu. Oke. Ya. Jadi memang disarankan untuk menggunakan yang kecil kalau memang mau. Yang kecil dan jangan terlalu dalam karena sebenarnya kotoran telinga itu hanya di sepertiga luar. Jadi kalau dia masuk ke 2/3 dalam berarti ya memang didorong, memang kita lakukan sesuatu gitu. Gitu sih. Oke. Terus juga nih dok, biasanya kan kalau misalkan kita berenang, tuh biasanya tuh terkadang airnya tuh masuk ke dalam telinga sampai kayak berdenging gitu ya dok ya. Iya. Itu biasanya kan kalau mau dihilangin, apalagi kalau udah banyak air yang masuk tuh kan lama tuh kadang-kadang tuh kayak aduh nganggu banget sih ini. Itu biasanya cara yang efektif untuk menghilangkannya tuh dok. Biasanya kan orang tuh ya udahlah timpuk lagi pakai air gitu, timpuknya lagi pakai air sampai ada yang keluar lagi air dari telinga. Itu membahayakan atau bagaimana? Jadi memang kita suka memasukkan kembali ya cairan, kemudian keluar gitu. Saya juga sering tuh, memang efektif ya untuk mengeluarkan cairan dari liang telinga. Tetapi ingat harus liang telinganya itu bersih. Jadi artinya tidak ada kotoran atau serumen di dalam itu. Kalau ada justru seperti seperti spons dia, jadi mengikat air. Kemudian tidak ada lobang tadi ya yang kita bahas tadi, otitis media kronis. Jadi kalau ada lobang justru dimasukkan cairan itu sudah tidak ada sealnya lagi, dia langsung masuk ke telinga tengah dan itu bisa menimbulkan infeksi. Tetapi kalau memang cairannya bersih, bebas, artinya mungkin air masak yang dimasukkan itu sah-sah saja karena daya kohesi dari air itu bisa lebih bagus daripada adhesi ke kulit. Biasanya suka berhasil sih. Iya memang dok ya. Oh ya bentar dok. Kayaknya ini ada yang penasaran nih ya pemirsa ya. Jadi kita angkat telepon dulu. Halo. Halo, selamat malam Mbak. Malam. Mbak Mira di Plaji ya? Iya Mbak. Oke, silakan Mbak kalau mau bertanya. Mau tanya sama dokternya nih. Dok, mau tanya dok, apakah benar kalau sering minum obat biasa dok ya, bukan ditetes di telinga itu sering mengganggu pendengarannya dok?
maksudnya ada efek sampingnya gitu. Apakah ada efek sampingnya kalau sering minum obat di telinga gitu, ke telinga, kepada telinga ya. kita. Itu bisa apa beneran? Baik, Ibu. Terima kasih dok. Ya, oke, terima kasih Mbak Mira. Oke, kayaknya langsung dijawab aja dok ya. Baik Ibu Mira, jadi memang ada beberapa obat-obatan, itu tidak mitos, itu nyata loh. Jadi memang ada beberapa obat-obatan yang mengganggu telinga, itu disebut dengan ototoksik namanya obat-obatannya. Biasanya obat-obatan dokter sudah tahu obat mana saja yang bisa mengganggu ke telinga. Misalnya ya, yang salah satunya itu golongan antibiotik ya, golongan aminoglikosida beberapa, kemudian obat obat ginjal ada beberapa, kemudian obat TBC ya ada beberapa, kemudian masih banyak obat-obatan yang lain lagi. Bahkan obat-obat kemo itu ada beberapa yang mengganggu telinga dalam. Kalau itu urusannya, kalau pendengaran itu urusannya ke telinga dalam. Kalau berbeda dengan otitis media tadi, jadi fungsinya beda-beda. Jadi kalau di otitis, kalau di liang telinga itu yang luar. Kalau telinga tengah itu urusannya biasanya infeksi. Kalau yang mengganggu pendengaran itu telinga dalam. Ya. Jadi yang merusak telinga dalam. Dan juga jangan salah, ada beberapa tetes telinga itu bisa merusak telinga dalam. Jadi pemakaian tetes telinga yang tidak baik, tidak sesuai aturan itu juga bisa merusak pendengaran. Begitu. Oke. Jadi untuk yang masalah obat-obatan tadi nih dok ya, untuk menghindari yang namanya infeksi di telinga, menyebabkan sakit di telinga tadi itu dengan cara ya menggunakannya sesuai dengan aturan Iya. atau ya resep dari dokter seperti itu. Jadi walaupun kita orang awam, jadi jangan langsung bersifat konsumtif begitu aja menerima. Karena bisa jadi kita ingin mengobati malah menimbulkan sebuah penyakit yang baru dok ya. Benar. Oke, jadi ini terkait dengan gejala tadi nih dok ya. Balik lagi ke otitis media. Jadi jika kita melihat gejala yang dokter sebutkan tadi itu berlaku pada anak-anak yang ada di rumah atau saudara, itu ada baiknya kita menyarankan apa terlebih dahulu untuk kayak pertolongan pertama gitu dok? Baik, jadi kalau ada gejala-gejala, biasanya dia selalu tadi ya infeksi saluran nafas. Jadi kalau udah mulai flu, atasi membeli dengan obat-obat bebas. Jadi biar tidak berlanjut, kemudian istirahat yang cukup. Biasanya kalau influenza biasa itu dengan istirahat yang cukup, kemudian minum beberapa vitamin ya, vitamin C itu biasanya lebih baikan gitu. Karena dengan terganggunya infeksi saluran nafas itu akan mempengaruhi dari klep tadi dan akan pindah ke telinga tengah begitu. Jadi jika ini dibiarkan begitu saja, apakah akan memberikan sebuah dampak yang buruk? Iya, jadi otitis media yang berkelanjutan, yang kronis, tidak main-main, dia bisa mengancam nyawa. Jadi kita sampai hari ini pun masih merawat otitis media kronik yang komplikasi ke intrakranial, artinya menimbulkan infeksi di otak. Jadi dia datang dengan jelas infeksi telinga, kemudian dengan gejala sakit kepala hebat, ada yang mual muntah, kemudian kejang dan demam tinggi. Itu biasanya kita curiga mungkin sudah menyebar ke dalam otak begitu. Oke. Iya. Ini dok, kalau yang untuk tadi kan udah kita singgung sedikit ya masalah yang cotton bud sama pembersihan telinga tadi nih dok ya. Jadi berarti emang waktu yang tepat untuk membersihkan telinga itu sama kayak kita mau periksa gigi ya dok ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, dan lebih baik minta dibersihkan langsung kepada dokter sudah ahli. Karena kalau kita bersihin sendiri kita nggak bakal tahu nanti dok ya apa yang akan terjadi dengan telinga kita seperti itu. Terus nih dok, kalau untuk bayi biasanya kan kadang-kadang tuh orang tua tuh kan risih lihat kayak kotor banget telinga anaknya. Itu bisa nggak sih kalau memang mau ngebersihin sendiri orang tuanya tadi? Bisa saja. Jadi kalau bayi itu jaraknya tidak sama dengan jarak orang dewasa ya. Jadi hati-hati saja. Biasanya yang telinganya dia sedikit kolapsnya lebih kecil. Jadi
otomatis kita bersihkan hanya di luar-luarnya saja yang terjangkau. Jadi jangan didorong kalau kita tidak melihat dengan baik gitu ya, jangan nebak-nebak gitu. Jadi ambil yang kita bisa lihat gitu. Oke. Iya. Untuk masalah pengobatan dari otitis media tadi nih dok ya, kan tadi kata dokter itu ada jangka waktunya sendiri, bisa sampai 28 minggu tadi seperti Iya. itu ya dok. Misalkan udah sembuh nih, apakah ada kemungkinan otitis media itu bisa balik lagi menyerang kita gitu? Kalau dia otitis media kronis, itu dia berulang, pasti akan berulang karena gangguan fungsi tuba itu memang sudah ada gangguan, kemudian gendang telinganya sudah pecah, jadi otomatis kena sedikit flu atau kena cairan dari luar itu akan kambuh, jadi kambuhnya dengan keluar lagi cairan. Nah, apa yang akan kita atasi, apa yang akan kita tata laksana? Jadi kalau otitis media itu kalau sudah berlobangnya itu lebih dari 2 bulan sampai 6 bulan kita tunggu tidak menutup juga, itu sudah kita indikasikan untuk operasi yang tadi disebut dengan timpanoplasti. Jadi timpanoplasti ini juga berbagai tipe ya, ada sampai 5 tipe. Jadi mulai dari telinga tengah itu fungsinya untuk menghantarkan suara ke dalam telinga dalam. Jadi ada beberapa media untuk menghantarkannya, terutama tulang. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu waktu zaman SMP, SMA, ada 3 tulang di dalam telinga tengah, itu malleus, incus, stapes. Nah, timpanoplasti itu grade-nya, derajatnya itu tergantung dari kerusakan, mulai dari membran timpani sampai ke tulang stapes. Jadi yang mana yang akan kita rekonstruksi? Yang paling ringan itu tadi timpanoplasti tipe 1, kita hanya menutup dari gendang telinga. Kalau sudah tipe 2 ke atas itu sudah dilakukan osikuloplasti, artinya kita mengganti daripada tulang pendengarannya, begitu. Oke. Jadi seperti itu tadi Complicated, ya, dok, ya. Yeah. Jelas balik dan sedikit complicated, tapi begitulah adanya. Tapi pemirsa, kita tahan dulu karena kita akan jeda sebentar dan kami masih menerima telepon di line 07113646666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Ini be. KTP. Iyo. Nak macam lah banyak nah kelompok KTP ni. Mau makan sini maya makan KTP. Kau tu nak ngadi KTP ni. Apa kau tu nak melak pemilu pemilu kadang. Apa guna KTP ni? Jadi mak ini, Yai, ini salah satu syarat untuk nyoblos berusia minimal 17 tahun atau sudah nikah. Selain itu terdaftar di daftar pemilih tetap. Kalau belum terdaftar, ya guna KTP tadi. Kita bawa KTP, kita datang ke TPS. Bisa nyoblos. Selain itu, Yai Kage, ada petugas pemutakhiran data pemilih kita akan mendatangi rumah-rumah penduduk di Sumatera Selatan mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2018 Kage. Intinya dia tuh nak mencocokkan data pemilih, termasuk yang berkebutuhan khusus. Bapak saya sana dari mana? Uang KPU. Pantes. Kalau pajak bayar kita punya penil. Ayo memilih untuk Sumsel. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen, setiap Sabtu jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV.
Kembali ke Jendela masih bersama Dr. Yuli Doris Memi, SPTHT KL dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas otitis media atau infeksi telinga tengah. Pemirsa tadi masih penasaran mungkin ya tentang otitis media itu apa saja, dan mungkin di sini Dok pertanyaannya itu bisa nggak sih disebutin satu-satu mengenai penyakit yang lebih spesifik mungkin bisa dikenal oleh masyarakat mengenai otitis media pakai bahasa orang awam gitu. Apa ya? Apa ya? Jadi biasanya otitis media kronis itu disebut dengan congean. Ya, pasien saya pernah dapat tuh satu pasien begitu setelah operasi dia baru curhat, gini loh dok, dulu ibunya yang curhat ke saya kalau sebelum operasi jangankan temennya, ibu gurunya pun nggak mau disalimin sama dia karena bau. Jadi terharu saya dengernya. Jadi begitu setelah operasi yang telinganya itu bersih dan tidak ada bau, anaknya jadi pede. Jadi dari cerita ini saya berpikir ini bukan hanya mengganggu fisik tapi juga kalau memang sampai ke seperti cerita tadi ya bisa mengganggu perkembangan ya. Iya, fisik. Nah itu sekilas cerita yang mengganggu sosial ini ya, sosial itu ekonomi. Ada juga yang komplikasinya itu ke yang fisik itu yang tadi ya yang kita cerita bisa sampai ke otak. Ada juga yang bisa sampai mencederai otot wajah, sarafnya. Jadi orang itu sampai mengot, jadi lumpuh wajahnya. Jadi paresen F7 ya, perifer. Jadi yaitu mukanya mencong dan matanya tidak bisa menutup dengan sempurna. Kemudian ada juga yang komplikasinya bisa ke vertigo, jadi dia gangguan keseimbangan, otomatis dunia seperti berputar ya. Jadi vertigo itu. Kemudian yang paling jelek itu mengganggu pendengaran. Jadi orangnya dari tidak mendengarnya sedikit terganggu sampai ke benar-benar hilang pendengarannya gitu. Tuli berat begitu. Benar-benar bahaya padahal cuma dari telinga gitu dok ya. Aduh, bahkan sampai kadang juga Amel, udahlah kalaupun telinga sakit ya telinga gitu. Terkadang juga nih dok, dengan kurang ajarnya jerawat itu kadang tumbuh di telinga. Dan mungkin ada sebagian orang itu yang merasa risih sampai kadang-kadang mereka tuh ngorekin telinga sampai mecahin jerawatnya. Itu kira-kira bisa nggak sih dok berpengaruh sama yang namanya infeksi telinga tengah? Oke, kalau jerawat tadi ya bisul kecil itu biasanya tumbuhnya di liang telinga, jadi di telinga luar. Jadi di liang telinga itu kan ada kelenjar. Nah, kelenjar rambut, folikel rambut itu yang biasanya terinfeksi kemudian tumbuh jerawat. Itu beda lagi sakitnya. Jadi otitis eksterna dia. Memang infeksi di liang telinga luar gitu. Jadi itu di luar dok? Di luar. Biasanya gendang telinganya aman, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, nyerinya itu sakit sekali karena di liang telinga itu berbatasan langsung dengan tulang. Jadi sangat tipis, jadi kulit langsung ke tulang. Jadi nyerinya katanya sih saya jangan sampai deh ya, nyerinya itu sampai nyeri sekali. Jadi orang-orang tuh sampai sangat membutuhkan pertolongan untuk menghilangkan nyerinya gitu. Ya, sampai kadang berdengung-dengung juga gitu dok ya. Terus nih dok, ada nggak sih kiat-kiat tertentu untuk pemirsa di rumah agar terhindar dari yang namanya otitis media biar nggak ngalamin ya amin-amin yang namanya infeksi telinga tengah tadi? Jadi memang kita bagaimana cara preventif ya, jadi mencegah untuk tidak terkena otitis media. Jangankan otitis media kronis ya, otitis media akut saja bisa kita cegah. Mulai dari biasanya dia mengenai balita. Jadi yang paling penting itu untuk masa balita, anak-anak itu susui ya, menyusui. Jadi dengan menyusui itu akan mengurangi angka otitis media. Kemudian sekarang ada vaksin, walaupun ini tidak masuk ke vaksin yang wajib, itu bisa ditanyakan ke rumah sakit untuk meminta vaksin pneumokok, biasanya untuk mencegah timbulnya infeksi di telinga tengah.
karena kebanyakan golongan kuman yang menyerang itu golongan kuman kokus ya, yang gram positif. Tapi memang vaksin ini dia perlu booster yang berulang setiap tahun. Jadi sebenarnya itu tadi jaga kesehatan dari sejak dini itu tadi yang bagaimana meningkatkan imun itu tadi, menyusui itu memang meningkatkan imun daripada bayi sehingga jika terkena flu atau infeksi saluran nafas dia tidak akan menyebar terlalu jauh karena memang imunnya sudah bagus gitu. Kemudian untuk yang lain ya jaga kesehatan, makan yang teratur dengan baik, kemudian seperti biasa gitu. Oke, jadi nggak muluk-muluk sebenarnya dok ya. Luar biasa memang ini. Kalau misalkan nih dok ya, kan terkadang orang itu merasakan canggung kalau dekat sama orang yang punya penyakit kayak misalkan yang sudah kronis, misalkan kayak tadi otitis medianya kan sampai bau. Terkadang mereka bilang aku takut nular gitu. Kira-kira untuk penyakit yang kayak gini itu ada nggak sih dok kata-kata menularnya ke orang lain seperti itu? Ya, menularnya itu infeksi saluran nafasnya yang menular. Jadi kan dia butuh proses ya tadi panjang. Untuk otitis media akut itu perlu infeksi saluran nafas dulu. Jadi memang kalau memang misalnya kita terkena flu atau memang sedang menderita flu, influenza, sebaiknya sih mawas diri ya. Jadi jangan terlalu heboh bersin di depan orang, akan menyebarkan virus. Kemudian kita sendiri yang belum terkena itu kalau bisa ya menjaga kesehatan, jangan sampai tertular infeksi saluran nafas begitu. Jadi emang mewanti-wanti dok ya, jangan terlalu mendekati orang yang sedang infeksi saluran nafas. Dan juga mereka juga tahu diri kalau misalnya kayak mau bersin dan segala macam itu kalau bisa jangan di dekat orang banyak. Iya, kemudian kalau memang kita sudah terkena otitis media kronis ya jangan sampai minder juga karena sekarang teknologi sudah maju ya. Jadi berbagai rekonstruksi, berbagai pengobatan sudah bisa mengatasi otitis media. Sampai kalau memang terjadi gangguan di telinga tengah sampai ke telinga dalam, gangguan tuli persepsi, itu bisa dilakukan rehabilitasi, bisa memakai alat bantu dengar, kemudian bisa menggunakan implan begitu. Iya. Oke, jadi ini tadi berkaitan dengan alat bantu dengar nih dok. Jadi waktu itu saya pernah pergi keluar gitu kan. Dan saya tuh menangani anak-anak yang punya disabilitas seperti itu. Mereka tidak bisa mendengar, tapi mereka tuh diberikan alat bantu dengar. Bising banget, gitu kan dok. Kira-kira itu biasanya itu bakal nyakitin telinga mereka nggak? Atau memang kayak merangsang telinga mereka tuh untuk dapat mendengar suara tadi dok? Iya, sekarang ini memang sedang digalakan itu rehabilitasi ya. Jadi terlepas dari otitis media penyakit telinga tengah, sekarang sedang digalakan rehabilitasi untuk anak-anak yang memang cacat bawaan untuk tuli ya. Jadi memang di Rumah Sakit Hermina sendiri itu sudah begitu lahir, begitu keluar dari rumah sakit, anak itu sudah dilakukan screening. Jadi dilakukan pemeriksaan screening apakah bayi itu sebenarnya bisa mendengar atau tidak. Kenapa? Karena rentetannya panjang. Biasanya anak-anak yang tidak bisa berbicara itu biasanya tidak bisa mendengar. Jadi nanti kalau anak-anak itu sudah mengalami tuli sejak lahir, rentetannya dia akan mengalami keterlambatan bicara. Nah, biasanya anak-anak yang terlambat bicara itu datangnya ke pusat kesehatan sudah terlambat. Biasanya sudah umur di atas 2 tahun ya. Jadi anak-anak itu begitu ibunya itu anak-anak yang lain sudah bicara, sedangkan anaknya 1 kata atau 2 kata pun belum. Nah, seperti tadi screening anak baru lahir itu sangat diperlukan. Jadi begitu anak ini ketahuan tidak bisa mendengar, begitu lahir itu dilakukan pemeriksaan OAE namanya screening. Kalau memang dia suspek itu curiga untuk
kemungkinan tidak bisa mendengar. Nah, nanti anak ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya 3 bulan kemudian, pemeriksaan BERA atau ASSR. Dan di usia 6 bulan itu sudah memakai alat bantu dengar. Nah, kenapa alat bantu dengar sudah dipasang? Karena untuk catch up, jadi untuk kita mengejar anak ini harus sudah bisa berbicara sesuai dengan umurnya, begitu. Jadi usia 6 bulan itu kan sudah mulai babbling ya, jadi sudah mulai bla bla baba gitu ya, atau mama mama. Nah, jadi anaknya sudah mulai diberikan rangsangan suara oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, tetapi dibantu oleh alat bantu dengar tadi. Sebenarnya menyakiti atau tidak ya? Sebenarnya tidak. Jadi kalau anak-anak yang memang dia sudah menyadari alat bantu dengar itu bermanfaat, itu dia sangat tergantung dengan alat bantu dengar itu. Jadi justru kalau tidak dipasang dia akan seperti kehilangan gitu. Jadi dia akan menjaga alat bantu dengar itu. Iya. Kelanjutannya kalau alat bantu dengar ini tidak, setelah dievaluasi tidak ada kemajuan, itu terkini itu sudah bisa dilakukan implan koklea gitu. Implan koklea, Dok. Implan koklea itu bisa dijelasin nggak, Dok? Sedikit apa sih itu? Terus manfaatnya apa? Ya, jadi terkini di bidang ilmu pengetahuan di bidang telinga itu sudah banyak melakukan implan koklea, terutama di negara-negara maju. Jadi ditanamkan seperti chip langsung ke dalam koklea, dan itu akan menjadi seperti mikrofon yang akan mengeraskan suara langsung ke otak gitu. Kalau selama ini mungkin kita suka melihat alat bantu dengar yang menempel ya, yang di telinga. Nah, kalau ini langsung tertanam di dalam koklea, gitu. Jadi ada proses untuk operasi gitu. Iya. Iya. Pada pemirsa masih banyak yang akan kita bahas, jadi kita akan jeda terlebih dahulu dan kami masih menerima telepon di 07113646666 dan di 364111. Tetap di Jendela. Angkatan 77 merangkai kisah menjalin silaturahmi tanggal 17 Februari 2018 pukul 8 pagi hingga 9 malam. Adapun agenda kegiatan meliputi kunjungan ke SMP Negeri 4 Palembang, Musi Trip Sungai Musi Pulau Kemarau, temu kangen dan makan bersama. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Jangan lewatkan silaturahmi alumni SMP Negeri 4 Palembang Angkatan 77. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Kembali ke program Jendela masih bersama Dr. Yuli Doris Memi SPTHT KL dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas otitis media atau infeksi telinga tengah. Terkait lagi ke infeksi telinga tengah, jadi kami ingin mempertanyakan nih dok, bagaimana sih cara untuk mencegah timbulnya penyakit telinga ini secara keseluruhan, biar masyarakat juga mengerti seperti itu. Iya. Kalau yang kita bicarakan dari tadi itu terkait dengan infeksi ya. Jadi mulai dari menjaga kesehatan telinga, jangan dikorek ya, jangan dikorek terlalu seru gitu, berlebihan. Kemudian dengan benda-benda yang juga biasanya yang sekenanya gitu ya, ketemu kunci dikorek pakai kunci, ketemu apa dikorek pakai apa. Itu beneran karena pasien saya sendiri yang suka cerita. Kemudian kalau terjadi infeksi saluran nafas atas, cepat diatasi, beli obat yang bebas untuk mengurangi pileknya. Kemudian olahraga secara teratur. Aduh, ini untuk diri saya juga nih. Iya. Olahraga secara teratur, kemudian makanan yang berimbang. Kemudian ada lagi fungsi daripada pendengaran. Nah, ini yang lagi marak nih ya, kadang-kadang anak-anak zaman now ini suka denger musik yang kenceng. Iya. Musik yang kenceng, kemudian headset yang nggak bisa lepas. Nah, ini mesti waspada ya. Saya banget itu. Jadi untuk kesehatan telinga yang fungsi pendengaran itu sangat penting karena sering mendengarkan musik yang kencang, kemudian lama ya, itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena akan mengurangi fungsi pendengaran dan dia seperti pelan-pelan gitu. Jadi yang dia rusak dulu frekuensi tinggi. Kenapa? Karena memang frekuensi tinggi itu berhubungan dengan bunyi ya, dengan bising. Jadi frekuensi tinggi yang dirusak, kemudian orang tersebut belum sadar. Kemudian nanti turun ke frekuensi pembicaraan sekitar 500 sampai 1000, 2000 itu frekuensi berbicara. Kemudian lebih dari itu frekuensi tinggi. Nah, begitu mulai ada gangguan di frekuensi rendah, itu gangguan aktivitas mendengar itu akan mulai menurun. Ternyata begitu di audiometri semua frekuensi sudah kena dan itu permanen. Jadi harus hati-hati karena ya untuk masa depan juga ya, pendengaran itu adalah investasi begitu. Jadi mesti diingat itu, siapa yang suka ngedugem malam. Oh itu ternyata ngedugem itu bahaya ya dok? Iya, karena kami di bagian FK Unsri ya, THT itu pernah diem-diem nih melakukan riset ke dalam hiburan-hiburan. Ternyata frekuensinya itu ada yang sampai 110 dB. Artinya apa? Ketenaga kerjaan itu 80 dB itu diperkenankan, itu memang 8 jam ya, di bawah 80 dB. Kalau lebih dari 80 dB itu sudah mulai pakai alat pelindung diri dan itu hanya diperkenankan paling 1 jam. Apalagi kalau 110 itu hanya diperkenankan mungkin 15 menit. Paling 2 lagu ya, 3 lagu. Iya. Jadi hati-hati. Kami pernah pemeriksaan di salah satu diskotik itu 110 dB. Jadi mungkin ya paling lama itu 15 menit. Apalah yang terjadi kalau berjam-jam di sana ya, dengan frekuensi yang sering, mungkin lama-kelamaan frekuensi tinggi juga akan ikut turun begitu. Jadi itu biasanya larinya kemana gitu dok? Kalau misalkan jadi penyakit gitu atau kopok atau gimana gitu? Iya, Budi tadi, budek dikit. Oh, awalnya budek dikit dulu, lama-lama nanti akan menyerang ke budek banget. Budek banget. Jadi jadi dari tekanan suara tadi dok ya. Tapi kalau misalkan nih kayak di rumah gitu kan pakai speaker, kira-kira itu bisa nyebabin Budi tadi nggak dok? Iya, saya juga sering kondangan-kondangan gitu ya, organ-organ tunggal itu aduh bener-bener bising. Saya rasa pengen ini bisa mengganggu kesehatan telinga loh. Jadi frekuensi yang bukan frekuensi, tekanan yang desibel yang lebih dari 80 dB itu tidak diperkenankan terlalu lama. Jadi
mungkin nanti bisa di searching itu yang namanya banana hearing ya. Banana hearing itu frekuensi 110 itu seperti suara pesawat. Nah, kadang-kadang organ tunggal itu bisingnya entah kayak apa ya, seperti lebih dari itu. Nah, itu ya kita tidak diperkenankan terlalu lama mendengar, akan mengganggu kesehatan telinga begitu. Waduh, ternyata gawat juga ya. Ya. Jadi Nah tuh yang hobi clubbing, tobatlah Nak. Iya. Nanti jadi beda program nih Dok ya katanya. Iya, karena ini menyangkut kesehatan telinga ya, udah dari infeksi kemudian ke pendengaran, konservasi pendengaran. Jadi memang berkorelasi seperti itu dokter. Nah ini yang terakhir nih, saran dokter deh, harapan untuk Bapak Ibu di rumah agar anak-anak itu terhindar dari yang namanya otitis media ini apa? Ya, otitis media itu mungkin sering lebih dikenal dengan nama congean ya, bahasa kerennya congean. Jadi bagaimana menghindarinya? Yang pertama kita harus aware dulu apa sih gejala yang bila kita atau anak kita yang mengalami otitis media. Biasanya kalau anak itu dia akan rewel, kemudian pasti batuk pilek ya, ada infeksi saluran nafas, kemudian ada gangguan lain kalau memang misalnya lebih parah itu bisa sampai mencret, sampai kejang. Nah, itu pada balita. Tapi kalau pada orang dewasa dia selain nyeri juga ada gangguan pendengaran, bisa berdengung, kemudian nyeri, kemudian seperti tertutup. Nah, lama-kelamaan akan makin nyeri dan keluar cairan dari liang telinga. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama boleh dilakukan minum obat-obat bebas untuk infeksi saluran nafasnya. Jadi minum obat warung untuk batuk pileknya. Kemudian bila tidak ada perubahan cepat cari dokter. Begitu. Oke. Jadi itu tadi sudah diedukasi sedikit Iya. oleh dokter tersayang kita ya. Jadi lebih baik pemirsa untuk tidak menyepelekan sebuah penyakit karena memang dampaknya kita tidak bakal tahu apa itu. Dan untuk otitis media ini sendiri kita harus menjaga selalu kebersihan telinga kita tentunya, dan makan dengan teratur, olahraga, dan juga jangan terlalu menyepelekan. Ingat juga periksakan telinga Anda 6 bulan sekali ke dokter. Jadi seperti halnya kita merawat gigi, maka kita juga harus merawat telinga kita. Semuanya dirawat. Oke pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa sekalian. Demikian dialog kesehatan kita di program Jendela pada malam ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya secara langsung. Sekali lagi terima kasih dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Ya, jadi juga atas kesediaan waktunya untuk membagi informasi mengenai dunia kesehatan. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Fitri Amelia, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda